Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Ngopi, ngobrol virtual bersama Tribun Timur. Dan tentu saja edisi kali ini dalam Ngopi spesial kita sudah mengundang satu narasumber yang pastinya luar biasa dan akan menginformasikan Tribuners dan juga mengedukasi kita seputar informasi yang pastinya akan informatif untuk seluruh teman-teman dimanapun berada. Dan semoga Tribuners selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan pastinya selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Hari ini pada Ngopi Jumat kali ini kita sudah mengundang Bapak Dr. Dahlan Lamabawa SAG MAG. Beliau juga sebagai Direktur Pondok Pesantren Darul Falah Bisoloro. Nah, hari ini yang spesialnya lagi Tribuners karena kita akan membahas mengenai pesantren sebagai lembaga pendidikan. Masih amankah? Tentu saja ini menjadi pertanyaan, apalagi terkait banyak sekali mungkin saat ini ya Ustadz, isu-isu atau kasus-kasus mengenai kekerasan yang terjadi di sebuah pondok pesantren. Namun apakah ini juga bagaimana tanggapan dari Bapak Dahlan? Nanti kita akan dengar juga Tribuners. Untuk itu kita mau menyapa dulu Bapak Dr. Dahlan Lamabawa yang sudah berada di studio Tribun Timur. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat. Untuk aktivitas Pak? Hari ini biasa sebagai mubalik menjalankan tugas baca khutbah, menjenguk keluarga. Untuk sampai ke sininya yang susah. Macet Pak ya? Macet. Mungkin masih demo juga di jalan? Masih ada demo, banyak jalan diblokir. Oke, tapi tidak menurunkan semangat Pak Dahlan untuk menyapa Tribuners dimanapun berada ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Dahlan, ini mengawali obrolan kita ya, mungkin banyak nih Tribuners yang ingin berkenalan terlebih dahulu dengan Pak Dahlan. Mungkin bisa diceritakan sedikit kalau Pak Dahlan sendiri mungkin sebagai pimpinan direktur ya, Direktur Ponpes Darul Falah Bisoloro. Mungkin selain daripada itu berprofesi sebagai apa lagi mungkin Pak? Pekerjaan pokok saya sebenarnya dosen. Di mana Pak? Dosen di Unismu Makassar. Ya. Tahun 2007 Unismu mendirikan Pondok Pesantren Darul Falah di Bisoloro dan saya diamanahi untuk mengelolanya. Sampai hari ini pondok ini memang hadir untuk apa istilahnya membuka peluang belajar bagi anak yatim dan duafa. Karena itu pondok kita ini gratis. Baik. Alhamdulillah sampai hari ini berjalan aman, terkendali. Oke, baik. Nanti kita bakalan ngobrol juga nih untuk profil dari Ponpes Darul Falah ya, Pak Dahlan. Nah, mungkin kalau untuk di Unismu sendiri ngajar apa, Pak? Saya mengajar pendidikan agama. Oh, wow, baik. Civic education, kewarganegaraan. Kemudian mata kuliah filsafat. Karena S3 saya pemikiran Islam. Oke, jadi nyambung juga Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah Pak, ini kita sebelum berkenalan juga dengan Ponpes Darul Falah, seperti tema kita, apakah memang sampai saat ini pesantren sebagai lembaga pendidikan masih amankah? Nah, mungkin untuk Pak Dahlan, bagaimana sih Anda melihat sekarang untuk posisi pesantren di mata masyarakat khususnya? Kalau saya panggilnya siapa ini, Mbak Kinan? Iya, boleh Mbak Kinan. Kalau pertanyaannya pondok sebagai lembaga pendidikan, iya. Saat ini berjalan seperti biasanya sebagai pondok pesantren dan tahun 2019 ada Undang-Undang Pesantren nomor 18. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dan mengakui pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan. Apakah masih aman? Tidak mendahului takdir, insya Allah aman untuk selamanya. Kalaupun ada kasus itu insidentil. Misalnya kasus kematian di Ponorogo itu, di Gontor itu tindakan oknum, bukan tindakan atas nama sistem. Tidak satupun pondok pesantren dan sekolah biasa pun, sekolah tidak berasrama pun, tidak ada yang mengatur sistem untuk membuat kekerasan. Apakah itu kekerasan fisik
atau kekerasan psikis. Semua pondok pesantren pasti membangun karakter yang baik. Dan itu sudah terbukti dan teruji sebelum Indonesia merdeka hingga Indonesia merdeka. Pondok pesantren hadir mencerahkan kehidupan anak bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan, dan itu tidak tanggung-tanggung. Data 2022 pondok pesantren di seluruh Indonesia ini ada 27.000 lebih. Dengan santri 4 juta yang sudah terdata di data EMIS, 18 juta itu di luar yang sudah didata. Kita tahu bahwa hampir semua pondok pesantren itu mulai berbenah secara sistem administrasi dan sistem digital. Itu baru belakangan ini, sehingga yang terdata baru sekian, sekitar 4 juta sekian santri, tapi sebenarnya lebih 18 juta. Dan ini semuanya aman, terkendali. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Dahlan. Nah, mungkin melanjutkan dari tanggapan Anda ya mengenai beberapa kasus yang terjadi juga di beberapa pesantren. Ini memang kalau kita lihat adalah oknum, seperti itu ya tanggapan Anda. Tapi mungkin bagaimana sih Pak Dahlan, apalagi sebagai direktur pondok pesantren ya, melihat perkembangan pondok pesantren di era sekarang ini? Alhamdulillah cukup menggembirakan. Dari sisi peminat saja, tadi pagi saya chat beberapa teman-teman untuk mendapatkan informasi seberapa banyak santri baru yang masuk pasca pandemi. Iya, betul. Ternyata cukup menggembirakan. Di Sulawesi Selatan dari 14 pondok yang saya list tadi, itu dapat 901 orang. Itu 14 pondok. Dan pondoknya kecil-kecil. Belum masuk IMIM, belum masuk Ummul Mukminin, belum masuk Gembara, belum masuk Sulhat, Sultan Hasanuddin. Ini kan di atas 1.000 mereka. Nah, kalau di total dan melihat data ini menunjukkan bahwa masyarakat begitu percaya terhadap pondok pesantren dan menitipkan putra-putrinya untuk dididik dan dibina di sana. Oke, baik Pak Dahlan. Tapi mungkin Pak Dahlan bisa di-share juga kepada Tribuners ya dan seluruh pemirsa, bagaimana sih memang pendidikan yang ada di dalam pesantren yang mungkin banyak orang yang belum terlalu paham nih. Kan orang mikirnya biasa pesantren bangunnya gini, keras nih di dalam, makanannya gini, gimana tuh Pak Dahlan? Kalau pondok pesantren itu ada kategori pondok salaf. Pondok ini kitab kuning saja belajarnya. Jadi dia tetap mengadopsi beberapa mata pelajaran yang saling mendukung, tapi kurikulum utamanya itu adalah kitab kuning. Kitab kuning. Ya. Sementara pondok-pondok modern selain belajar kitab kuning, juga belajar pelajaran sebagaimana satuan sekolah pada umumnya. Oh, ke sekolah umum ya? Ya. Karena di dalam pondok pesantren itu ada yang membina satuan sekolah. Ya, seperti saya itu membina SMP dan Alia. Untuk program pondok berjalan sendiri untuk anak-anak yang mukim, yang tinggal di dalam asrama. Tapi untuk satuan sekolah ini ada yang mukim, ada yang tidak. Nah, ini pun kita berlakukan kurikulum nasional. Untuk SMP kurikulum dari Diknas, dan untuk Madrasah Alia kurikulum dari Kementerian Agama. Sehingga insya Allah pondok pesantren akan terus mendidik putra-putri bangsa ini sesuai dengan kehendak kurikulum maupun Diknas ataupun Depak. Oke. Nah, apa sih yang membedakan mungkin dengan kurikulum teman-teman yang di pondok pesantren dengan sekolah umum atau Alia, madrasah dan yang lainnya mungkin Pak Dahlan? Kalau pelajaran khas di pesantren itu termasuk tadi kitab kuning, dan ini untuk pondok salaf cukup tekun ya, cukup tekun. Namun untuk pondok modern itu selain kitab kuning juga mata kuliah tahasus. Mata pelajaran tahasus itu meliputi bahasa Arab dalam beberapa kategori.
dalam bahasa Arab dasar itu seperti belajar jurumiyah, kemudian belajar nahu saraf, kemudian belajar balaghah. Nah ini punya tingkatan juga. Ada levelnya. Ada levelnya ya. Selain itu belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, belajar fikih, usul fikih, akidah, Al-Quran, hadis dan lain-lain. Itu yang khas. Kalau pelajaran umum itu sama dengan pelajaran yang ada di sekolah umum. Iya. Dan inilah kelebihannya pesantren. Mereka bisa mendalami agamanya dengan baik dan memahami ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang berkembang juga dengan baik. Oke, jadi ada keseimbangan yang baik juga ya, Pak Dahlan. Nah, selain daripada itu, bagaimana sih mungkin sistem pendidikan yang diberikan di dalam lingkup pesantren biasanya? Apakah memang tetap ada perbedaan atau persamaan dengan orang yang mungkin mengikuti sekolah biasa nih Pak Dahlan? Itu gimana tuh? Ya, tentu yang pertama kedisiplinan. Untuk anak pesantren enggak tawar-menawar soal waktu, soal disiplin. Karena mereka tinggal secara komunal dalam asrama dan satu urusan teknis terhambat. Apakah karena terlambat bergabung dalam majelis, atau terlambat masuk kelas, atau terlambat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan seterusnya, itu mengganggu sistem yang lain. Jadi disiplin waktu menjadi pilihan, menjadi niscaya. Yang kedua, kebersihan. Mengurusi orang banyak di dalam satu pesantren itu ya gampang-gampang susah juga. Mungkin maksudnya gampang-gampang susahnya dari segi apa nih? Tata tertibnya ada. Bahwa siapa yang bertugas membersihkan, merapikan. Tapi namanya anak usia anak itu ada saja ulah mereka, atau kita di pondok biasa menyebutnya ada gerakan tambahan. Dan itu dan inilah yang biasa mengundang perdebatan, bahkan sampai pada tindak kekerasan. Yang saya maksud pembinanya atau seniornya itu kan manusia biasa juga. Kalau anak-anak ditegur berkali-kali dengan kasus yang sama, itu sebal juga. Tapi saya tertarik membahas dengan tindak kekerasan tersebut. Tapi apakah memang semua sistem yang ada ataupun ditawarkan ya dalam setiap pondok masing-masing ini berbeda atau sama? Apalagi mungkin tadi sempat dikatakan juga nih, kalau mungkin pembina atau siapa ini kan manusia biasa, kadang mungkin emosinya nggak bisa kontrol, atau itu tetap ada juga batasan-batasannya, Pak Dahlan, atau seperti apa? Tetap ada batasannya. Jadi para asatis, pembina termasuk senior dilarang keras melakukan tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis, membuli, itu pun semua kita punya tata tertib. Merujuk ke pondok-pondok besar seperti Gontor dan beberapa pesantren lainnya, jangankan memukul, menyikut saja anaknya orang itu sudah sanksinya adalah keluar, dipecat dengan tidak hormat. Sehingga kalau pertanyaannya masih aman atau tidak, insya Allah aman-aman saja. Karena tidak satu pun pondok pesantren yang membuat sistem melakukan kekerasan dan membolehkan kekerasan. Itu tidak ada. Kalau mau rasain jadi anak pondok dulu ya. Iya betul. Oke, baik. Tapi apa sih mungkin keseruan atau menariknya jadi anak pesantren sih Pak, yang mungkin teman-teman di luar sana ini belum tahu gitu loh. Cerita di pesantren itu banyak versinya. Versi yang mana nih Pak? Versi Pak Dahlan aja deh. Ya, saya mau versi yang simpel ya. Ya, boleh. Mereka datang dengan berbagai latar belakang keluarga. Mereka datang dengan berbagai tipologi pribadi, anak sulung, anak tengah, anak bungsu. Karakter. Mereka datang dengan situasi keluarga yang nyaman, atau broken home, atau yatim dan piatu. Mereka datang dari latar belakang ekonomi yang duafa. Apalagi sudah duafa, sudah berekonomi lemah, yatim lagi. Lengkap Pak ya? Lengkap. Dan ini menjadi keunikan tersendiri. Menghadapi ragam persoalan itu, pondok memang harus pandai-pandai mengelola situasi ini. Dan senjatanya adalah tata tertib. Sehingga tata tertib inilah
yang memandu semua pihak, baik santri, gurunya, ustadz-ustazahnya, pembinanya maupun pimpinan. Khusus pimpinan di pondok manapun itu ada 3 tugas utamanya. Iya. Pertama adalah menghadirkan rasa adil. Yang kedua menghadirkan rasa percaya. Dan yang ketiga menghadirkan kepastian. Jadi ada 3 poin Pak Ada ya, 3 poin. Pokok utama dari pimpinan pondok ya. pesantren dimanapun. Nah mungkin sekarang kita mau masuk juga nih Pak, kebetulan karena Pak Dahlan ini juga memang saat ini diamanahkan sebagai Direktur Pondok Pesantren Darul Falah Bisoloro. Nah Pak boleh diperkenalkan mungkin kepada semua Tribuners, bagaimana sih mungkin latar belakang berdirinya sehingga hadirnya Ponpes Darul Falah Bisoloro ini? Iya, silakan Pak Dahlan. Ponpes Darul Falah ini berdirinya 2007 dan itu diawali dengan pembelian lahan oleh Unismu 75 hektar di Desa Bisoloro. Setelah lahan itu dibeli oleh Ketua BPH pada waktu itu Pak Kiai Jamaluddin Amin dan Rektor pada waktu itu Prof. Irwan Akib berinisiatif mendirikan pondok pesantren. Setelah meninjau beberapa saat di lokasi, memang waktu itu Bisoloro masih terisolir, jalan aspal tidak ada, listrik air juga tidak ada, terbatas ya Pak? Sangat terbatas. Kemudian itu menghambat kesempatan belajar anak-anak desa Bisoloro dan sekitarnya. Mereka jalan kaki ke Takalar, jalan kaki ke Bontomarano untuk menempuh pendidikan lanjutan menengah. Nah atas dasar itu Unismu berinisiatif mendirikan Ponpes Darul Falah sebagai lab school, laboratorium school untuk pengembangan ilmu-ilmu kependidikan. Sejak saat itu kita terima santri dengan prinsip menyantuni, sehingga yang kita terima itu anak yatim dan duafa. Dan ini gratis untuk anak yatim dan duafa? Ya. Dalam perjalanan kita minta partisipasi orang tua minimal 100.000 per bulan. Bisa dibayangkan kalau biaya makan di rumah satu orang anak kalau 10.000 saja per hari, itu kan matinya 300.000. Tambah lauknya, tambah gasnya, tambah macam-macam itu bisa jatuh 700.000 sampai 1 juta per anak per bulan. Untuk makan. Nah kami berikhtiar penuh dengan gerakan Al-Ma'un yang kami yakini hanya minta 100.000. Oke, nah dengan budget yang seperti itu Pak, apakah ini juga akan mendukung mungkin ya fasilitas atau prasarana dan sarana yang disiapkan khususnya di Darul Falah? Alhamdulillah sejauh ini mengurus kebaikan itu selalu ada jalannya. Luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa senantiasa berada dan berjuang dalam kebaikan, maka akan selalu ada jalan keluarnya. Luar biasa. Nah, Pak Dahlan ini kita sangat tertarik sekali ya. Selanjutnya mungkin sebelum kita ke segmen berikutnya, untuk program-program atau kegiatan apa saja sih mungkin Pak Dahlan bisa di-share juga kepada Tribuners yang sering dilakukan oleh Ponpes Darul Falah khususnya di Bisoloro. Selain pembelajaran akademik dan tahasusnya, kami membina beberapa ekstrakurikuler. Wow. Ya, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kenal dulu IPM ya? Iya, betul. Kemudian ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ada Hizbul Watan, Gerakan Kepanduan. Tetap ada juga ya? Dan itu punya daya tarik tersendiri. Betul. Anak-anak kami selalu kami gelari, Ananda itu selalu berada di jalur juara. Jadi setiap event selalu juara memang. Iya. Karena pakai tagline itu Pak ya. Nah akhirnya mungkin teman-teman yang menjadi anak pesantren ini juga ikut di kader juga di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Luar biasa. Nah apa sih Pak mungkin yang jadi satu hal yang paling menarik untuk Pak Dahlan melihat perkembangan teman-teman ya yang sedang ada di Darul Falah Bisoloro sampai saat ini? Pasti kan ada nih perkembangan yang dilihat juga. Kalau kami itu yang kami utamakan kebersamaan. Dengan kebersamaan, situasi dan kebutuhan yang kurang bisa teratasi. Di mana-mana kalau orang konflik,
itu biasanya rezekinya jauh. Iya, iya, betul-betul. Dengan kekompakan, dengan kebersamaan, semua masalah bisa diatasi. Rezekinya lancar, Pak. Rezekinya lancar, alhamdulillah. Berarti udah pernah diuji, Pak ya? Luar biasa. Ujiannya luar biasa. Oke, baik, terima kasih Kami Pak pernah Dahlan. Iya. kami pernah punya satu situasi itu kami menyebutnya pondok pesantren dalam penderitaan kuantitatif, Kuantitatif. tapi Iya. tetap berada dalam kondisi kebahagiaan kualitatif. Gimana tuh maksudnya, Pak? Kuantitatifnya karena kurang uang, Orang tapi dengan kekurangan uang itu tetap bahagia. ya tetap bahagia dalam menjalankan tugas. Luar biasa. Baik Pak Dahlan, kita masih banyak pertanyaan. Kita juga akan tanya bagaimana ya beasiswa yang disiapkan serta strategi dari Pak Dahlan sebagai Direktur Ponpes Darul Falah untuk memajukan Ponpes Darul Falah untuk kedepannya. Jadi kita tahan dulu, kita akan kembali di segmen kedua. Selesai jeda berikut Tribuners dalam program Ngobrol Virtual bersama saya Kinan Aulia.
Ya, baik Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kina Aulia. Kita kembali dalam segmen kedua dalam program Ngobrol Virtual dan masih bersama Direktur Pondok Pesantren Darul Falah Bisoloro, ada Bapak Dahlan. Kita sapa lagi Tribuners. Pak Dahlan masih semangat di segmen kedua? Siap. Masih ya? Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak juga nih. Nah, mungkin melanjutkan obrolan kita di segmen pertama, Pak. Masih membahas mengenai Ponpes Darul Falah yang kalau kita lihat memang sudah sekitar 16 tahun, Pak ya. Berdirinya, artinya memang makin kesini makin berkembang. Untuk Pak Dahlan sendiri, strategi apa sih mungkin yang dibuat atau diplanningkan nih untuk kemajuan Darul Falah? Ya, kami punya resolusi Darul Falah itu dasawarsa pertama 2006-2016 itu kami menyebutnya dasawarsa meniti jalan lurus. Dasawarsa meniti jalan lurus. Ya. Artinya apa nih Pak Dahlan? Masyarakat setempat itu penuh dengan tahyul bidah khurafat. Sehingga kami berusaha melalui pondok pesantren untuk meluruskan akidahnya. Kemudian 10 tahun kedua kami menyebutnya menata menjadi luar biasa. Pertama menata sistem, dari sistem administrasi, sistem keuangan, sistem pembinaan, sistem pengelolaan aset, semuanya ditata. Dan 2026 sampai 2036 itu mewujudkan pesantren yang unggul dan mandiri. Unggul secara akademik dan mandiri secara ekonomi. Jadi melalui Renstra 3 dasawarsa ini, sekarang kami berada di dasawarsa kedua. Untuk penataan sistem alhamdulillah sudah tuntas, tinggal SOP untuk pelaksanaan teknisnya. Kemudian tahun ini saat terakhir kemarin kami mengangkat tema peningkatan SDM dan kesejahteraan. Peningkatan SDM. Ya, jadi SDM ini termasuk pimpinan, SDM guru, SDM pembina dan SDM santri. Baik. Tentu terakumulasi dalam beberapa sistem yang menguatkan. Kemudian saat ini dengan kondisi keuangan yang sangat terbatas, kami membangun 2001 kami membangun satu asrama putri. Kemudian 2020 kami bangun asrama putri. 2021 bangun asrama putra yang kapasitasnya 96 orang. Kemudian tahun ini 2022 kami bangun gedung Poskestren. Wow, jadi Pos ada Kesehatan Pelayanan. Ya. Itu dari sisi fisik. Kemudian dari pemerintah kami juga dapat bantuan bioflok untuk budidaya ikan nila. Ya, jadi selain untuk konsumsi juga kami usahakan melanjutkan program itu menjadi sumber pendapatan pondok. Selain itu mengelola kebun. Kebun ini selain menghasilkan jagung yang bisa dijual, menghasilkan padi yang bisa dimakan oleh santri setiap saat. Kemudian menghasilkan sayur yang juga bisa dikonsumsi setiap saat oleh santri. Sehingga dana yang 100.000 tadi per bulan itu fokusnya di gas, minyak goreng, tahu tempe dan lain-lain. Ya, karena mungkin beberapa bahan pangan sudah tersedia. Komplit ya dan tersedia juga di lingkungan pondok. Wow, luar biasa sekali. Nah, mungkin di samping beberapa planning-planning dari Pak Dahlan ya untuk mengembangkan Darul Falah ini sendiri, apa sih mungkin Pak Dahlan sampai saat ini ya, ketika Anda juga dipercayakan menjadi Direktur Ponpes Darul Falah, tantangan ngurusin pondok pesantren. Apa yang Bapak rasain nih? Ya, kemajuan teknologi informasi. Anak-anak usia sekolah kalau pegang HP, dengan godaan game online, wah ini luar biasa pengaruhnya, waktunya terambil, mentalnya menjadi instan, dan untuk mengembalikan ke mental semula itu agak repot. Agak berat mungkin. Agak berat. Jadi sekarang untuk mengantisipasi itu kami sudah ikut pelatihannya dan akan menerapkan konsep apa yang disebut dengan disiplin positif.
kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Goa. Ya. Disiplin positif ini poinnya adalah kita mengawal anak-anak ini dari pertumbuhan dan perkembangannya. Baik. Pertumbuhan fisiknya karena memang usianya sedang bertumbuh. Iya, betul. Kemudian itu harus didukung oleh unsur gizi yang menunjang. Kemudian untuk perkembangan itu perkembangan kognitif, intelektualnya dan juga afektifnya, sikapnya, karakternya. Dua ini menjadi fokus menghadapi tantangan yang ada. Kalau tantangan lain itu sifatnya normatif ya. Kalau untuk teknologi informasi ini memang terbuka luas kerannya ketika belajar online. Anak-anak dipaksa untuk pegang HP dan itu ada konsekuensi logisnya. Iya, pasti ada sisi ini Pak ya. Iya. Sisi positif hadir juga sisi negatif. Iya. Oke, baik. Nah, semoga pasti tantangan ini juga bisa dihadapi Pak ya pastinya. Sekalipun menjadi PR juga nih mungkin buat Pak Dahlan dan teman-teman pengajar lainnya yang ada di Darul Falah. Tapi Pak, ini mungkin kalau Kinan tanya nih, apa sih mungkin target Pak Dahlan untuk Ponpes Darul Falah sebagai pesantren yang mungkin kedepannya berkemajuan? Gitu. Ya, untuk saat ini sampai 2026 itu kami akan benahi kemampuan berbahasa baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Oke. Kemudian yang kedua, ini sudah jalan, tinggal kami lanjutkan program tahfizul Quran. Wow. Santri kami yang tamat tahun ini ada yang hafal 7 juz. Dan itu luar biasa karena tidak pakai kelas khusus. Yeah. Mereka tetap ikut pembelajaran reguler, ikut pembelajaran tahasus, ikut ekstrakurikuler, tapi menghafal. Jadi artinya sekalipun banyak kegiatan tetap bisa Pak ya? Itulah kemujizatannya Al-Quran. Luar biasa. Ya. Harusnya kita undang juga nih santrinya. Boleh. Betul. Baik, nah di samping beberapa target ini, kira-kira kedepannya Darul Falah ini akan dibuat sebagai pesantren yang seperti apa sih? Dalam perencanaan kami ingin jadikan pesantren model menjadi best practice minimal di lingkungan Muhammadiyah. Iya, jadi best practice-nya itu kami ingin sekali wujudkan pondok pesantren Darul Falah ini menjadi sekolah kader, memiliki keunggulan, skill and leadership. Skill leadership dan jadi kader-kader Muhammadiyah. Iya, pastinya. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu yuk buat Pak Dahlan, luar biasa banget. Pak Dahlan, aku punya satu pertanyaan spesial, boleh ya sebelum kita closing statement? Boleh. Pak Dahlan kan ini sebagai seorang pengajar juga di Universitas Muhammadiyah dan juga diamanahkan sebagai direktur pondok pesantren. Pernah capek nggak sih Pak? Maksudnya kayak ngurusin kuliah, ngajar mahasiswa, terus ketemu anak-anak pondok lagi, atau mungkin apa sih enaknya gitu menjalani profesi tersebut? Berbagi dong bersama kita gitu, Pak. Kalau dibawa ke niat untuk cari uang, pasti capek. Capek ya. Mengajar di kelas itu 12 SKS sampai 18 SKS itu sudah capek. Capek ya. Apalagi harus menempuh perjalanan ke Bisoloro 52 kilo, jalanannya menanjak, mendaki lagi sukar. Tapi saya bawanya ke perasaan senang saja. Karena begitu pendakian itu suasana udaranya sudah segar. Nah, hati gembira Pak Hati gembira. Mata terbantu melihat yang hijau. Kemudian udara segar. Ketemu lagi anak-anak santri yang kadang ya banyak kelucuan. Sekalipun mungkin menyebalkan Pak. Kadang. Kadang ya. Kadang. Cuma dalam posisi saya sebagai direktur enggak ngurusi yang itu. Ada wadir 1, ada wadir 2, ada wadir 3, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, sehingga hal-hal teknis itu diserahkan ke mereka. Saya cukup di mengawal perjalanannya, manajemennya, kemudian membangun kemitraan, promosi dan sosialisasi. Itulah sebabnya hari ini saya mau datang juga di sini. Oke. Jadi kalau dikasih kesempatan mungkin nih Pak Dahlan, apa sih yang mau disampaikan kepada seluruh teman-teman yang mungkin juga ingin bergabung nih menjadi ataupun juga ikut bergabung di keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah? Mungkin bisa akses di mana Pak Dahlan? Kami punya website
apa namanya Ponpes Darul Falah ID .co.id. Tapi untuk kata kuncinya tinggal mengetik Darul Falah Bisoloro, maka semua akses informasi akan bisa ditemukan. Oke, dari registrasi Ya. peserta maupun juga yang ingin mendaftar ya. Ya. Kalau untuk target penerimaan tahun depan memang masih standar juga. Kalau SMP itu 40 orang, kemudian Alia 30 orang. Oke, jadi Ini masih terkait ada maksimum kota Pak ya? Ya, ini terkait dengan persediaan tempat tidur di asrama. Betul-betul, Ya, karena kalau ini kenyamanan juga. Iya, kalau pesantren itu menentukan kuota berdasarkan kapasitas asrama, termasuk rasio guru, persediaan ruang belajar. Itulah yang menjadi indikator utama untuk menentukan jumlah kuota santri baru. Untuk kesempatan yang baik ini saya mengajak warga Kota Makassar, Iya, betul. Goa, Takalar, Maros dan sekitarnya. Santri kami itu ada yang dari NTT, Nusa Tenggara Timur, dari kampung saya. Ya, kemudian dari Tator, dari Enrekang, dari Sinjai, dari Maros, pokoknya banyak, hampirlah semua daerah di Sulsel ini ada. Dan mereka menjadi anak yang tangguh, hidup di dataran tinggi dengan segala keterbatasan. Tapi insya Allah kalau dari sisi suplai makanan, anaknya gemuk-gemuk. Pada bersih semua Pak Ya, ya? bersih, ya, bugar. Alhamdulillah. Kemudian fasilitas lain yang bisa didapat di pondok kami, apabila tamat dari Madrasah Aliyah, bisa bebas tes masuk Unismo. Wow, langsung dapat jalur undangan berarti Pak ya? Termasuk ada beberapa fasilitas beasiswa untuk alumni Pondok Pesantren Darul Falah, karena kami lab school, sehingga diberi fasilitas beasiswa dan juga jalur tes. Jalur undangan. Jalur undangan. Jadi ada privilege buat teman-teman yang sudah menyelesaikan masa santri ya di Darul Falah. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Dahlan. Yang terakhir mungkin Pak, dari tadi kini yang terakhir mulu nggak apa-apa Pak. Ya, memang. Apa mungkin ini yang terakhir mungkin sebagai penutup kita hari ini, diskusi kita sebagai closing statement, apa sih mungkin harapan Pak Dahlan ya sebagai Direktur Ponpes Darul Falah Bisoloro kepada anak-anak santri dan juga mungkin untuk Darul Falah terkhususnya. Silahkan Pak. Ya, untuk para santri Darul Falah, insya Allah akan menyimak ini karena banyak guru yang insya Allah sementara join. Santri di era digital ini adalah santri yang penuh tantangan, beda dengan zaman kita dulu. Sehingga kita harapkan tetap terbina karakternya sebagai santri, memiliki akhlakul karimah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki keunggulan akademik, keilmuan, dan juga keterampilan serta kepemimpinan, skill and leadership. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk para pembina, para guru, tetap kita jaga kebersamaan, persatuan, kekompakan, karena hanya dengan persatuan dan kekompakan, kebersamaan inilah kita bisa mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi. Oke, luar biasa ya, sampai kita berikan dulu aplaus yang paling meriah buat Bapak. Ya. Nah Pak, mungkin yang terakhir sebelum kita akhiri sesi ini, tentu saja banyak harapan teman-teman ya mengenai perkembangan Pondok Pesantren Darul Falah Bisoloro. Untuk Bapak Dahlan sendiri mungkin cita-cita buat pesantren Darul Falah Bisoloro. Ya, tadi saya sudah sampaikan, Darul Falah Bisoloro ini harus memiliki keunggulan secara akademik, berkompetisi dengan alumni pesantren yang lain, bisa tembus luar negeri terutama Timur Tengah alumninya. Kemudian dari sisi kemandirian, Darul Falah ini berdiri di atas lahan 75 hektar. Sehingga kami ingin kemandirian ekonomi itu bisa terjadi. Dan melalui momen ini kami menyampaikan kepada para dermawan, siapa tahu ada yang berminat untuk beramal jariah,
bisa menghubungi kami atau ingin bermitra dalam pengelolaan lahan yang luasnya 75 hektar. Oke, bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama. Potensi lahan itu bisa untuk jagung, bisa untuk pala, bisa untuk macam-macam lah jenis tanaman yang bisa diolah. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Pak Dahlan. Ya. Kita berikan aplaus yang meriah sebagai closing statement juga dari Direktur Pondok Pesantren Darul Falah Bisoloro. Baik Pak Dahlan, semoga sehat selalu dan semoga juga pesantren Pondok Pesantren Darul Falah Bisoloro bisa semakin berkembang ke depannya dan menghasilkan santriwati dan santri-santri yang pastinya juga bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Amin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Amin. Baik, Tribuners, itulah tadi obrolan kita dalam Ngopi spesial bersama Bapak Dahlan selaku Direktur Pondok Pesantren Darul Falah Bisoloro. Kita sudah membahas banyak hal juga tentang pengalaman beliau ya, terkhusus juga dalam membina pondok pesantren dan juga sebagai pengajar di Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Sampai bertemu lagi Tribuners di episode berikutnya dalam program Ngopi bersama narasumber dan tema yang pastinya selalu menarik. Sekian Aulia mewakili kru dan juga narasumber yang bekerja pamit. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.